Tetapi sebaliknya, ketika kami orang Kristen bahas agama Islam, orang Islam nggak mampu lagi menjawab. Yang ada panas, surup massal, ya biasa demo bersilit-silit, datang ke polisi, nah begitu. Jadi wajah orang Islam itu, saya lihat mereka itu hanya mempertahankan agama Islam itu dengan bantuan polisi. Kalau nggak ada kalau nggak ada polisi, nggak ada hukum penistaan agama, agama Islam itu udah punah begitu. Karena udah nggak ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Nah, tema malam ini adalah tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di dalam Al-Quran. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim, tetapi tidak boleh mengucapkan salam. Menurut Muhammad, dilarang mengucapkan salam kepada non-Muslim. Oh, saya mengucapkan salam ke teman-teman yang Muslim di sini. Oh begitu, baik silakan lanjut. Ya, oke, baik ya. Oke, sebelumnya Mas Edi, saya sendiri kalau berbicara tentang ilmu Al-Quran, mungkin Mas Enak katanya tadi 13 tahun ya. Betul, 13 tahun saya beramal. Ataupun menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Luar biasa, terima kasih sebelumnya. Ya, saya sebagai seorang Muslim masih sangat kosong ilmu saya. Tetapi pertanyaan saya belum bisa menjawab ini, Mas. Pertanyaan saya malah saya ingin tahu, yang memberikan statement ataupun yang menulis hal ini, tema untuk malam ini siapa dulu? Saya menulis tunjuk satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Karena orang Islam itu sudah berbohong berjamaah bahwa ada satu keturunan Ismail yang jadi nabi di Quran. Ternyata saya cari dalam Quran, nggak ada keturunan Ismail yang jadi nabi. Oke, begini ya. Kalau saya sendiri, kita harus mengartikan arti nabi itu sendiri apa. Oke, arti nabi itu baik. Sendiri apa? Baik, jadi ini pertanyaan bagus nih, karena kelihatan ibu ini cerdas ya, walaupun sayang sekali tidak mengerti agama Islam. Baik. Siapa? Tadi kan sudah mengakui, ibu sudah mengakui saya seorang awam. Belum begitu fasih, ilmu saya belum begitu tinggi seperti masnya, tetapi saya meyakini agama saya. Baik. Jadi kalau kita belajar akar sebuah kata atau mencari makna secara etimologi, kata nabi itu kan sudah jadi bahasa Indonesia. Akar katanya sebenarnya asal usulnya berasal dari bahasa Ibrani, dari kata nevi, ya. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, neviah. Jadi nevi itu untuk laki-laki, itu tunggal satu. Tapi kalau neviim artinya nabi-nabi, banyak nabi. Nah, kalau neviah itu perempuan. Artinya apa? Artinya pelihat. Pelihat dalam pengertian dia melihat sesuatu yang disingkapkan, yang akan terjadi di masa lampau. Begitu. Nabi. Nah, agama Islam itu mengambil kosakata nabi itu, tapi sayang sekali tidak mengerti artinya. Nah, makanya sekarang ketika kita cari akar kata nabi di dalam agama Islam, itu artinya berasal dari kata an-naba, yang artinya dari tempat tinggi. Dari tempat tinggi. Iya, berarti itu adalah menurut definisi agama Islam, tapi ya seperti biasa ngarang bebas. Iya, gitu, Mas. Jadi dalam pengertiannya nabi ataupun rasul itu adalah penyampai pesan, penyampai berita. Ya. Nah, dari kata mana yang Mas tadi sebutkan itu bisa refer dari berbagai macam bahasa. Tetapi yang kita believe, yang kita percaya bahwasanya Rasul ataupun Nabi itu adalah penyampai pesan. Nah, kalau kembali lagi ke topik ataupun subjek yang Mas tulis malam ini, Tuhan menginginkan siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesan. Betul, tetapi kita kan punya dasar kan? Artinya begini, ini kan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau nih Bu, betul? Nah, kita sama-sama, keyakinan kita sama, Tuhan menunjuk siapapun yang Dia tunjuk untuk menyampaikan pesannya. Nah, sebelum kita lebih jauh, karena nanti kalau kita bahas pesannya itu beda. Pesan Muhammad dengan pesan para rasul di dalam Taurat, di dalam Injil itu berbeda 180 derajat. Bagaimana Mas bisa berkata seperti itu? Secara di dalam Al-Quran sendiri, kami mengimani bahwasanya ada kitab-kitab selain dari Al-Quran sebelum Al-Quran. Nah, ini yang jadi masalah. Begini, ketika saya membaca Al-Quran, Bu, ya, yang saya lihat di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Disuruh beriman kepada Injil, disuruh beriman kepada Taurat. Tetapi yang jadi masalah besar adalah di rumah orang Islam sekarang tidak ada dua kitab itu. Tidak ada kitab Taurat dan tidak ada kitab Injil. Yang ada adalah kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran.